Toyota Corolla, salah satu mobil andalan Toyota di dunia, sekarang punya versi crossover atau SUV-nya. Ia adalah Toyota Corolla Cross. Selamat datang di channel YouTube The Official Auto, dan inilah dia ulasan selengkapnya. Nah, jadi Toyota Corolla Cross ini dijual di Indonesia dalam dua varian, yakni versi gasoline dan versi hybrid. Nah, yang ada bersama saya saat ini adalah versi gasoline-nya. Dan Toyota Corolla Cross ini masuk ke Indonesia cukup cepat, negara ketiga di dunia yang menjual mobil yang diimpor langsung dari Thailand ini. Toyota Corolla Cross bermesin bensin dijual dengan harga Rp457.800.000. Sementara itu versi hybridnya dijual dengan harga Rp497.800.000. Harganya ini menjadikan Toyota Corolla Cross Hybrid sebagai mobil hybrid termurah yang dijual di Indonesia saat ini. Lalu sebenarnya Corolla Cross ini posisinya di mana? Kalau kita bandingkan di rentang harga 400 jutaan itu, sebenarnya ia bersaing dengan mobil Honda HR-V 1.8 liter Prestige. Karena ia memiliki dimensi yang kurang lebih sama, namun di balik kap mesinnya tersimpan mesin yang berkapasitas juga sama, yaitu 1,8 liter bensin. Dan ia juga sama-sama menggunakan atau berkapasitas 5 penumpang. Namun, banyak juga yang membandingkan mobil ini dengan SUV compact lainnya seperti Honda CR-V maupun Nissan X-Trail. Bedanya, Corolla Cross ini hanya dilengkapi atau mampu mengangkut 5 penumpang, CR-V dan X-Trail mampu mengangkut 7 penumpang. Dari mesinnya juga berbeda, CR-V bermesin 1,5 liter turbo, sedangkan Nissan X-Trail bermesin 2,5 liter. Dan Corolla Cross menjadi satu-satunya di segmennya yang ditawarkan dalam varian bermesin hybrid. Sekarang kita ulas tentang Corolla Cross bermesin bensin ini. Dari depan, ia menggunakan wajah yang berbeda dibandingkan mobil-mobil Toyota lain yang ada di Indonesia. Ia kalau dilihat mirip sama desain wajahnya Toyota RAV4 atau Toyota Highlander yang memang menjadi mobil-mobil yang dijual secara global. Toyota Corolla Cross ini di depan ia sudah dilengkapi dengan lampu LED projector dengan daytime running lights. Yang membedakan dengan versi hybrid, di bagian lampunya untuk versi hybrid dia dilengkapi dengan ornamen berwarna biru di bagian headlamp. Kemudian di bagian sampingnya ia dilengkapi dengan velg yang berukuran cukup besar, yakni berukuran 18 inci. Sementara itu di bagian belakang ia memiliki desain yang cukup sleek, sederhana, juga sudah dilengkapi dengan lampu kombinasi mundur LED, dan di belakang juga sudah ada sensor parkir maupun kamera parkir. Bagaimana dengan interiornya, fiturnya, dan kelengkapannya? Ya, sekarang kita lihat. Jadi, Toyota Corolla Cross ini memiliki interior baik yang versi hybrid maupun versi gasoline. Bagian dalamnya punya nada atau tema warna yang sama, yaitu berwarna hitam dan sudah dibalut kulit baik di lingkar kemudi, di jok maupun di sebagian dashboardnya serta di door trim. Kemudian ia dilengkapi dengan head unit yang cukup besar, dan ia uniknya mampu menampilkan bahwa sekarang adalah tanggal 27 dan itu adalah tanggal ganjil, cocok buat kita yang sering berkendara di ganjil genap atau di kota seperti Jakarta. Nah, fitur yang dimiliki oleh head unit ini juga cukup unik karena selain ia sudah mampu terhubung secara mirroring dengan handphone, karena dia memiliki konektivitas SDL ataupun mirroring dengan Miracast, dan ia juga mampu digunakan sebagai GPS navigation menggunakan sistem atau konektivitas mirroring itu. Nah, satu hal yang menarik, ia sudah dilengkapi dengan NFC untuk membaca kartu e-money sehingga memudahkan kita saat ingin masuk ke jalan tol untuk top up ataupun bayar parkir. Nah, sistem audionya ini juga sudah memiliki konektivitas Bluetooth yang bisa diatur Bluetooth teleponi, tombolnya ada di lingkar kemudi dan sudah kompatibel dengan smartphone Android maupun Apple atau iPhone, dan ia juga dilengkapi dengan fitur voice command atau voice recognition. Kemudian di bawahnya ada tombol atau pengaturan AC digital, di mana ia sudah menyediakan fitur automatic dan dual zone yang bisa mengatur perbedaan suhu di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Di belakang konsol tengahnya ada AC outlet 2 buah untuk penumpang di bagian belakang. Lalu di bawah sini ada
tempat penyimpanan yang sudah dilengkapi dengan illumination light, detail yang cukup mewah sebetulnya. Dan di belakangnya ada tuas transmisi, ia sudah dilengkapi dengan traction control system dalam berbagai kondisi jalan. Nah, bedanya dengan versi hybrid, versi gasoline ini tidak ditawarkan dalam mode berkendara power maupun eco. Yang ada hanya indikator berkendara eco di bagian MID. Ngomong-ngomong MID-nya, Corolla Cross ini adalah kombinasi ada MID digital dan speedometer maupun tachometer analog. Dan MID-nya ini cukup menarik karena ia mampu menampilkan informasi-informasi berkendara mulai dari sisa bahan bakar yang ada di dalam tangki bahan bakar, kemudian ada trip meter, cruise control, pengaturan untuk mengatur tire pressure, warning system yang memberitahu kalau ban itu ada yang kempes atau bocor. Posisi berkendaranya sendiri ia cukup menarik karena untuk versi gasoline ini pengaturan duduknya masih manual, jadi masih menggunakan knob manual. Untuk height adjusternya sudah ada, dan untuk recliningnya juga masih manual, belum elektrik. Sementara itu untuk yang varian hybrid sudah elektrik dan manual untuk passenger. Untuk setirnya sendiri ia sudah tilt dan teleskopik. Selain itu juga lebih memudahkan lagi karena ia disediakan oleh armrest yang bisa digerakkan maju ke depan gini sebagai sandaran tangan, sehingga kita bisa berkendara secara nyaman. Dan ini juga di baliknya menyediakan lubang atau power socket dan satu USB socket 2,1 ampere yang cukup besar. Dan ini juga sudah dibalut kulit. Untuk pengaturan mirror semua juga sudah auto retractable dan elektrik set mirror. Dan yang menarik, di bagian atap kita bisa menemukan sunroof. Nah, mungkin ini salah satu kekurangannya dibanding Honda HR-V, karena Honda HR-V memiliki panoramic sunroof yang bisa membuka sampai ke belakang, dan ketika tirainya dibuka itu memberikan kesan yang lapang pada bagian kabinnya. Dan satu hal lagi, Honda HR-V 1.8 liter Prestige itu juga dibekali dengan pedal shift, sementara mobil ini tidak dibekali dengan pedal shift. Meskipun memakai transmisi otomatis CVT, namun menyediakan pilihan berkendara secara manual, yaitu di mode D sini digeser, untuk pindah gigi ke atas tinggal dipindah ke depan, atau menurunkan gigi posisikan ke bawah. Di kursi belakangnya ia memiliki 3 tempat duduk dengan 3 headrest dan 3 seat belt. Jadi benar-benar ini adalah SUV 5 penumpang. Dan di bagian tengahnya ia memiliki sandaran tangan yang bisa diturunkan. Sementara itu pada bagian sandarannya ia juga bisa di-recline sebanyak 1 step, sehingga memberikan posisi duduk yang lebih nyaman. Untuk kelegaan ruang kabinnya sendiri juga cukup nyaman atau cukup luas. Karena mobil ini adalah SUV 5 penumpang, maka jarak ruang kaki maupun jarak ruang kepala di bagian belakangnya juga masih cukup nyaman. Bagasinya ini juga menjadi satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa untuk varian hybrid Toyota Corolla Cross memiliki automatic power tailgate yang bisa dibuka bahkan dengan menggunakan gestur kick sensor atau sensor kaki. Jadi kita cukup mengayunkan kaki di bawah pintu bagasinya, nanti dia bisa keterbuka secara otomatis selama kunci berada di kantung. Cuman untuk versi yang gasoline ini, untuk membuka bagasinya masih harus dilakukan secara manual. Kapasitas ruang bagasinya juga cukup besar, dan kalau masih kurang ia bisa direbahkan konfigurasi 60/40. Oke, sekarang bagaimana dengan performanya? Nah, karena ia memiliki basis yang sama dengan Toyota Corolla sedan, maka di balik kapasitasnya tertanam mesin yang sama, yaitu mesin 2 ZR-FE yang berkapasitas 1800 cc atau 1,8 liter. Tenaga yang dihasilkan adalah 140 PS pada 6400 rpm, sedangkan torsi puncaknya 171 Nm pada 4000 rpm. Sementara itu pada varian hybridnya ia juga menggunakan mesin yang sama dengan yang digunakan oleh Corolla sedan hybrid, yaitu mesin 1,8 liter. Ada perbedaan output, tenaga 98 PS pada 5200 rpm dan torsi puncak 143 Nm pada 3600 rpm. Masih ditambah lagi elektrik motor yang bertenaga 72 PS dan torsi puncak 162 Nm. Tenaganya itu disalurkan melalui transmisi otomatis CVT untuk varian gasoline maupun hybrid CVT untuk varian bermesin hybrid. Nah, terakhir, fitur keselamatan yang dimiliki mobil ini cukup lengkap. Ia dibekali dengan 7 airbag di sekeliling mobil, mulai dari driver, passenger, hingga side curtain, hill start assist. Ia dilengkapi dengan rem ABS, EBD maupun BA, kemudian ada emergency brake signal, kamera parkir. Nah, hanya memang menariknya Anda tidak akan menemukan tuas rem tangan di sini karena rem parkirnya ada di bagian kaki.
Sama seperti mobil-mobil terbaru Toyota lainnya, Toyota Corolla Cross ini berdiri di atas platform Toyota New Global Architecture yang sama juga yang dipakai dengan Toyota Camry maupun Toyota CHR. Bedanya, Toyota Corolla Cross ini di suspensi belakangnya belum menggunakan double wishbone, yakni masih menggunakan torsion beam. Tapi kita harus mencobanya secara langsung di jalanan seperti apa rasa berkendaranya Toyota Corolla Cross ini. Nah, makanya subscribe channel YouTube The Official Auto supaya Anda tidak ketinggalan informasi mengenai video terbaru kami tentang road test Toyota Corolla Cross. Bagaimana tanggapan Anda tentang mobil ini? Berikan komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini bila Anda menyukai video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.